ketika ada seorang yang meninggalkan salah satu daripada sunnah ab'ad ini, maka nanti akan diperinci dia itu siapa. Apakah orang mustaqil? Mustaqil itu orang independen, tidak ngikut orang lain. Independen di sini ada dua orang, yaitu imam dan munfarid. Ketika kita menjadi imam atau ketika kita sholat sendirian, kemudian kita meninggalkan salah satu daripada sunnah ab'ad, dan ketika kita meninggalkan sunnah ab'adnya tadi, kita sudah talabus bil fard, kita sudah melakukan satu kefarduan rukun dalam sholat. Apa contoh? Tasyahud awal kita sudah berdiri tegak. Nah, berdiri tegak ini untuk membaca Al-Fatihah itu hukumnya fardu, rukun, ya, hukumnya rukun. Sedangkan tasyahud awal hukumnya sunnah. Nah, ketika kita meninggalkan tasyahud awal kemudian sudah berdiri tegak, sudah melakukan kefarduan, dan kita sebagai imam atau sebagai munfarid, orang yang sholat sendirian, maka tidak boleh kita kembali lagi secara sengaja, ya, sengaja, dan kita mengetahui hukumnya. Kalau saya kembali lagi duduk maka batal sholat saya tahu hukum itu dan saya sengaja kembali lagi duduk, karena saya jadi imam, diingetin subhanallah, grogi, tahu hukumnya. Nah, orang yang tahu hukumnya kemudian kembali duduk, maka seketika itu batal sholatnya, khusus orang yang tahu hukum. Nah, orang yang tahu hukum tetapi lupa, bagaimana? Dia itu tahu hukumnya, kalau sudah ninggalin tasyahud awal kemudian dia berdiri di rakaat ketiga, diingetin oleh para makmum subhanallah, langsung refleks, tanpa menyadari dia itu refleks, oh iya nggak tasyahud awal nih, langsung duduk. Ini kan refleks, berarti tahu hukum tetapi lupa akan hukum tersebut. Nah, ini bagaimana? Maka kata para ulama, orang yang refleks lupa akan hukum yang telah dia pelajari tadi itu tidak membatalkan sholatnya. Ketika telah duduk tasyahud awal terus ingat, oh iya ya kan kayak gini tuh batalin sholat, langsung wajib berdiri lagi seketika itu. Kalau tidak berdiri maka batal sholatnya. Karena apa? Dia meninggalkan satu kefarduan demi kesunahan dan dia mengetahui hukumnya. Betul, sebelum dia itu ingat tadi, dia itu memang lupa, itu refleks, orang refleks itu udah lupa karena grogi dan lain sebagainya, nah, lupa hukumnya. Nah, tapi kan dia setelah dia itu duduk tasyahud awal, kembali ke tasyahud awal, dia ingat lagi itu hukum yang telah dipelajari. Nah, maka wajib untuk kembali lagi berdiri. Bisa dipahami ini, ya? Ini bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Nah, kalau ada seorang yang sholat, yaitu imam atau orang yang sholat sendirian, meninggalkan tasyahud awal, dia sudah berdiri tegak, kemudian diingetin oleh para makmum. Si imamnya ini tidak pernah tahu hukum bahwasanya orang yang sudah berdiri meninggalkan tasyahud awal diingetin kemudian balik lagi ke tasyahud awal. Dia baliknya itu karena tidak tahu hukumnya, kalau itu dapat membatalkan sholat. Maka imam yang seperti ini tadi, yang kembali ke tasyahud awal gara-gara tidak pernah tahu hukumnya, maka sholatnya tidak batal. Nah, sholatnya tetap sah. Lah bagi makmum bagaimana? Imam betul sholatnya tidak batal, bagi makmum batal atau tidak? Lihat, tergantung si makmumnya tahu hukum atau tidak. Kalau makmumnya sama-sama tidak tahu hukum, maka tidak batal juga, itu sholatnya makmum. Kalau makmumnya tahu hukum bagaimana? Untuk ihtiyat, hati-hati, mufarokoh, niat memisah sholat, dan tidak usah ikut duduk kembali, nggak usah. Jadi gambarannya itu imam meninggalkan tasyahud awal sudah berdiri tegak, si makmum masih duduk tasyahud awal, mengingatkan si makmum tasyahud awal mengingatkan imamnya subhanallah, subhanallah,
subhanallah, masih aja berdiri, ya toh? Setelah imamnya si makmum ketika gini, ketika imam berdiri meninggalkan tasyahud awal, diingetin tidak mau, nggak ingat juga, maka si makmum wajib hukumnya untuk berdiri, ngikut imam, ya. Si makmum wajib berdiri ngikut imam. Nah, setelah si makmum berdiri tadi, sudah semuanya berdiri tegak, si imamnya baru ingat, oh iya, nggak tasyahud awal. Si imamnya nggak tahu hukum, balik ke tasyahud awal. Nah, lah si imam balik tasyahud awal kan, si makmum gimana? Apakah wajib balik tasyahud awal atau tidak? Nah, ini tadi, kalau imamnya tidak tahu hukum, ya tidak batal. Lah makmumnya sudah kadung berdiri, terus gimana? Maka bagi makmum yang mengetahui hukumnya, tidak usah mengikuti kembali lagi tasyahud awal. Lebih hati-hatinya untuk niat mufarokoh, niat memisah sholat. Jadi ada dua pendapat ini antar ulama. Ada yang mengatakan kembali lagi ke tasyahud awal si makmum, ya, kembali lagi ke tasyahud awal. Kita menghukumi imam adalah imam yang lupa, ya, dia itu lupa hukum atau tidak tahu hukum. Tapi kalau zaman dulu mustahil seorang imam terus kemudian tidak mengetahui hukum-hukum sholat zaman dulu, ya, karena zaman dulu imam sholat itu langsung diperintahkan oleh presiden. Nah, kamu jadi imam, jadi layak gitu. Ya, zaman sekarang bagaimana? Memungkinkan, sangat memungkinkan, karena imam zaman sekarang tidak diperintahkan oleh presiden, oleh orang atasan di Indonesia. Tapi kalau di Arab masih, nah, di Arab masih diperintahkan, kamu imam, nah, langsung diperintah, karena udah ada apa namanya itu, umpama di Indonesia itu sertifikasi lah, nah, sudah ada sertifikatnya, ini layak menjadi imam gitu. Kalau di Indonesia sangat memungkinkan adanya imam tidak tahu hukum-hukum sholat. Maka boleh, menurut pendapat yang kedua, itu si makmum tadi yang sudah kadung berdiri balik lagi ke tasyahud awal, mengikuti imamnya dengan menghukumi imam tidak mengetahui hukum. Tapi untuk ikhtiyat, lebih hati-hatinya, langsung kita niat sholat sendiri, memutus sholat kita. Saya nggak mau berimam makmum lagi, saya sholat sendiri aja. Kalau sudah niat mufarokoh, sholat sendiri, memutus sholat jamaah, apakah kita wajib untuk mundur sendirian? Tidak, kita tetap di tempat situ menyempurnakan sendiri sholatnya, ya, tidak boleh lagi mengikuti gerakan imam. Kalau kita sholat sendiri tapi masih mengikuti gerakan imam, sholat kita batal. Tidak boleh, udah nyempurnain sendiri aja. Lah nanti dikira ini itu enggak, kita enggak ngelihat ke sana. Jadi hukum fikih itu tidak melihat orang lain. Oh, dia itu sholat, saya ikut sholat, enggak bisa. Ya, sendirian. Kalau kita sudah sholat sendiri, memutus dari jamaah, maka wajib menyempurnakan sendiri. Tidak boleh mengikuti orang lain. Ini tadi hukum bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Nah, sekarang kalau bagi makmum bagaimana? Saya sebagai makmum, kemudian saya lupa untuk tasyahud awal. Ini contoh, ya, tasyahud awal atau kunut sama saja. Saya lupa bener, saya makmum nih, si imamnya tasyahud awal, saya sebagai makmum langsung berdiri di rakaat ketiga. Atau yang lebih real lagi, contohnya yang nyata itu, saya sebagai makmum tidak doa kunut, ya, langsung saya sujud dan imamnya doa kunut. Nah, bisa dipaham, ya, imamnya doa kunut, saya sebagai makmumnya langsung sujud, dan saya nggak sadar kalau imam saya itu ternyata doa kunut gitu. Nah, itu bagaimana? Wa in kana tsani wa a'ni bihil makmum. Nah, ketika yang lupa itu adalah makmum, fala yakhlu aidan. Yang awal tadi masih kurang. Bagi imam ataupun orang yang sholat sendirian yang lupa meninggalkan sunnah ab'ad, hukumnya tadi sudah, ya toh? Dia itu tidak boleh kembali lagi ke sunnah ab'ad yang telah dia tinggalkan.
Nah sekarang kalau dia itu meninggalkannya secara sengaja, saya nggak mau tasyahud awal, langsung saja, boleh tidak? Oh boleh, sah salat kita, sah. Sengaja tidak tasyahud awal, atau saya sengaja nggak mau kunut, boleh atau tidak? Boleh. Sah salatnya? Nah, sah salatnya. Karena dua-duanya tadi merupakan sunnah abad yang ketika kita tinggalkan itu kesunahan, tidak menjadikan salat kita batal. Itu bagi imam dan juga munfarid, orang yang salat sendirian. Sengaja meninggalkan, maka tidak boleh bagi dia untuk kembali lagi, mengulang kembali. Sudah disengaja ninggalin tasyahud awal, saya mau tasyahud lagi, tidak bisa, langsung batal seketika itu juga. Oke, sekarang bagi orang yang sholatnya itu sebagai makmum, ketika dia itu lupa untuk lupa melakukan sunnah abad, bagaimana? Imma an yakuna nisyanan aw amdan. Makmum ketika meninggalkan kesunahan abad itu ada kalanya dia meninggalkan karena lupa, ada kalanya meninggalkan karena sengaja, ya, lupa dan juga sengaja. Ketika si makmum meninggalkan sunnah abad karena lupa, maka wajib baginya untuk kembali lagi ke sunnah abad. Contoh, imam doa kunut, si makmumnya langsung sujud, sudah membaca subhana rabbiyal a'la, kok nggak ada teman saya. Nah, akhirnya apa? Nengok ke atas, pada doa kunut, wajib hukumnya kembali lagi ke doa kunut karena lupa, ya, ini karena lupa. Nanti mengecualikan kalau si makmum tersebut umpama berimam kepada imam yang syafi'iyah, imam syafi'iyah kunut, si makmumnya mereka umpamanya Hanafiyah atau Hambaliyah, yang mereka Hambaliyah, Hanafi kunut, Hambaliyah, mereka nggak doa kunut dalam sholat subuh umpamanya, maka boleh bagi madhab Hambali yang bermakmum kepada imam Syafi'iyah atau Hanafiyah untuk langsung sujud, tidak mengikuti doaku, tidak mengikuti doa kunut, sengaja tapi, ya, sengaja boleh, dia itu sujud duluan gitu. Nah terus bagaimana? Nunggu di sujudnya nanti sampai imamnya sujud, terus kemudian duduk di antara dua sujud, si makmum tadi ikut duduk di antara dua sujud. Membatalkan salatnya atau tidak? Tidak, karena dia itu meninggalkan doa kunut secara sengaja. Nah, yang kita bahas yang pertama ini, dia itu meninggalkan doa kunut atau sunnah abad karena lupa, tidak sengaja. Kalau dia tinggalkan karena lupa, maka hukumnya wajib untuk kembali lagi ke doa kunut. Karena apa? Liwujubi mutaba'ati imamih. Alasannya karena si makmum hukumnya wajib mengikuti imam. Apapun yang dilakukan imam daripada kesunahan, si makmum wajib mengikutinya. Bisa dipaham, ya? Kalau meninggalkan secara lupa, karena lupa, maka wajib untuk kembali lagi ke sunnah abad yang dia tinggalkan. Naam. Fa illam yatadzakkar au ya'lam illa wal imam qaimun la ya'udu. Lakin yajibu alaihi i'adatu ki isyhada qur'ahu ma qara'ahu. Ini tadi hukumnya wajib bagi makmum untuk kembali lagi ke doa kunut. Contoh kita doa kunut ketika si imamnya masih dalam doa kunut. Nah sekarang kalau makmum yang lupa meninggalkan doa kunut tadi, kemudian langsung sujud, imamnya masih doa kunut, terus si makmum tidak mengetahui kalau dia itu meninggalkan doa kunut, tidak menyadari kalau imamnya ternyata doa kunut, terus kemudian tahu, dia itu sadar kalau imamnya ternyata doa kunut, tetapi sadarnya setelah si imam sujud, ya, setelah si imam sujud. Ini sujud kok lama bener gitu. Kemudian pas ngeliat itu kanan kiri nggak ada yang sujud. Nah dia menyadari ternyata imam doa kunut.
Pas dia mau berdiri si imamnya udah pada sujud, imam dan makmum lainnya udah pada sujud. Nah ini dia menyadari kalau dia meninggalkan sunnah ab'ad tadi, tapi sadarnya ketika imam dan lainnya sudah pada sujud. Nah ini bagaimana? Apakah dia wajib kembali lagi doa kunut sendiri? Tidak wajib kembali doa kunut, tetapi semua yang dia lakukan setelah dia itu lupa tadi itu tidak dianggap. Ya, kalau dia itu duduk di antara dua sujud sendirian, itu nggak sah sujudnya. Jadi sujudnya harus bersamaan dengan imam. Wajib bagi makmum yang lupa tadi untuk sujud bareng imam. Bisa dipaham? Mungkin ya, yang semacam ini itu mungkin bisa terjadi. Wa fi mas'alatil qunut yajibu 'alaihi al-'aud in tadzakkara wa 'alima wa imamuhu fil qunuti aw fi sajdatil ula. Fa in tadzakkara wa 'alima wa imamu ba'daha wajaba 'alaihi mutaba'atuhu wa ya'ti bi rak'ah ba'da salam. Nah, sekarang kalau dalam masalah doa kunut ada makmum yang dia itu meninggalkan doa kunut tapi karena lupa, ya tidak sengaja, langsung sujud, si imamnya doa kunut, kemudian dia itu nggak menyadari, ya si makmum tidak menyadari kalau ternyata imam itu doa kunut. Si imamnya sudah pada sujud duluan, makmum sujud, terus kemudian dia itu belum menyadari kalau si imamnya itu ada doa kunutnya, terus si imamnya doa kunut sujud. Setelah sujud, si makmum yang tadinya lupa menyangka bahwasanya imamnya tadi itu sujud yang kedua. Si makmum yang lupa tadi menyangka kalau imamnya itu sujud yang kedua. Akhirnya si makmum yang lupa tadi duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kembali. Setelah dia sujud kembali, si imam bangun dari sujudnya, duduk di antara dua sujud. Akhirnya dia sadar, ternyata imam baru sujud yang pertama, belum sujud yang kedua. Si imamnya sujud yang kedua, maka si makmum bagaimana? Karena ada kaidah, ketika si makmum mendahului imam dua rukun panjang, maka batal sholatnya si makmum tadi. Makmum mendahului rukun dua rukun panjang dari imam, maka batal sholatnya. Maka bagaimana terus? Si makmum tadi hukumnya wajib mengikuti imam, tetapi nanti menambah satu rakaat lagi setelah salamnya imam salam, barulah dia itu berdiri lagi nambah satu rakaat. Kenapa? Karena dia itu tidak dianggap sujud yang pertamanya dia yang tidak bersamaan dengan imam tadi itu tidak dianggap. Nah, wa in kana amdan la yajibu alaihi al-aud bal yusannu lahu. Itu semuanya tadi ketika si makmumnya tidak sengaja atau karena lupa meninggalkan sunnah ab'ad. Nah, sekarang kalau ada makmum yang dia itu sengaja tidak mengikuti doa kunut, ada makmum yang dia itu sengaja tidak mengikuti tahiyat awal, sedangkan imamnya doa kunut dan tahiyat awal, apakah wajib bagi si makmum yang sengaja meninggalkan sunnah ab'ad tadi untuk kembali lagi? Tidak. Hukumnya tidak wajib baginya, tetapi sunnah bagi dia untuk kembali lagi kepada tasyahud awal atau doa kunut. Hukumnya sunnah. Kalaupun tidak kembali, dia menunggu di sujud, dia menunggu di berdiri, maka tetap sah salatnya. Tapi untuk sunnahnya tetap kita mengikuti.